Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Feni. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi tentang ekosistem. Langsung saja pada pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terdiri dari komunitas makhluk hidup dan lingkungan abiotiknya. Ekosistem merupakan unit fungsional dasar dalam ekologi. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari interaksi antara makhluk hidup biotik dengan komponen lingkungan tidak hidup abiotik di suatu wilayah tertentu. Dalam ekosistem, semua komponen saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan yang mendukung kelangsungan hidup sebagai organisme. Ekosistem dapat berupa ekosistem alam seperti hutan, padang rumput, dan lautan, maupun ekosistem buatan seperti taman kota dan kolam pemeliharaan ikan. Nah, komponen ekosistem ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan anbiotik. Nah, komponen biotik ini seperti produsen organisme yang dapat memproduksi makanan sendiri melalui fotosintesis, atau seperti tumbuhan dan alga. Yang kedua, konsumen. Organisme yang bergantung pada produsen atau konsumen lainnya untuk mendapatkan makanan. Ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan herbivora pemakan tumbuhan dan daging. Ketiga ini pengurai. Pengurai ini seperti organisme seperti bakteri dan jamur yang mengurangi sisa-sisa organisme mati menjadi unsur yang dapat digunakan kembali oleh produsen sehingga melengkapi siklus material dalam ekosistem. Yang kedua ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini meliputi air yang merupakan elemen penting bagi semua makhluk hidup dalam ekosistem. Yang kedua ini udara. Udara ini mengandung gas-gas penting seperti oksigen, karbon dioksida yang dibutuhkan oleh organisme. Yang ketiga adalah tanah. Tanah menyediakan tempat bagi tumbuhan untuk tumbuh dan menjadi tempat tinggal bagi banyak organisme lainnya. Yang keempat itu ada suhu. Suhu mempengaruhi laju metabolisme organisme dan distribusi spesies. Yang ketiga, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber utama energi dalam ekosistem yang menggerakkan fotosintesis dan pada produsen. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, komponen penyusun ekosistem dari komponen biotik itu seperti produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang komponen abiotik itu seperti suhu, cahaya matahari, air, dan tanah. Selanjutnya ada tipe-tipe ekosistem darat. Yang pertama itu ada ekosistem hutan. Ekosistem hutan adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi di suatu era yang didominasi oleh tumbuhan hijau, terutama pohon-pohon besar. Ekosistem ini ditemukan di berbagai belahan bumi dengan karakteristik yang berbeda-beda tergantung dengan lokasi geografisnya. Ekosistem hutan juga kaya akan fauna, mulai dari serangga kecil, burung, mamalia, reptil, hingga spesies predator besar lainnya. Keanekaragaman hayati di hutan sangat penting karena keberadaan berbagai jenis organisme ini saling bergantung satu sama lain dalam rantai makanan. Yang kedua ada ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput, tumbuhan yang dominan adalah rumput-rumput yang memiliki akar yang dalam dan kuat yang membantu bertahan hidup dalam kondisi kering, terutama pada musim kemarau. Beberapa jenis semak dan pohon kecil juga dapat ditemukan di berbagai daerah pada padang rumput, tetapi mereka juga lebih jarang dibandingkan rumput.
Eh, Padang rumput seringkali dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti pertanian, pengembalaan, dan pemukiman. Nah, secara keseluruhan, padang rumput adalah ekosistem yang mendukung kehidupan berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Keberadaan padang rumput berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem bumi, serta berfungsi sebagai sumber daya alam yang penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga ada gurun. Nah, ekosistem pada gurun ini adalah rumah bagi beberapa jenis spesies yang telah beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Hewan-hewan di gurun seringkali memiliki kemampuan untuk bertahan hidup tanpa banyak air. Contohnya unta yang mampu menyimpan air dalam tubuhnya untuk bertahan hidup di kondisi panas, atau reptil seperti bunglon dan ular yang memiliki kemampuan untuk menyimpan cairan dalam tubuh mereka. Selain itu, mamalia kecil seperti tikus gurun dan serangga seperti jangkrik, kumbang, dan berbagai jenis laba-laba yang dapat ditemukan di padang gurun. Yang keempat ada tundra, adalah wilayah dingin dengan vegetasi yang terbatas dan tanah yang beku. Selanjutnya pada ekosistem akuatik. Contohnya tuh air tawar. Ekosistem air tawar meliputi danau, sungai, dan rawa. Yang kedua ada air laut. Ekosistem air laut meliputi laut, samudra, dan terumbu karang. Contoh ekosistem air darat itu seperti hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki curah hujan tinggi dan keanekaragaman hayati yang lebih tinggi. Yang kedua, hutan gugur. Hutan gugur memiliki musim gugur yang jelas di mana daun-daun pepohonan berguguran. Yang ketiga, sabana. Sabana merupakan padang rumput yang memiliki pepohonan yang bertebaran. Selanjutnya ada contoh ekosistem akuatik. Seperti terumbu karang, kaya akan keanekaragaman hayati. Yang kedua itu laut dalam, tekanan air tinggi dan minim cahaya. Yang ketiga itu ada sungai, air mengalir dan memiliki arus. Selanjutnya, peran penting ekosistem dalam kehidupan. Ekosistem memiliki peran penting dalam kehidupan baik bagi manusia maupun makhluk hidup. Yang pertama itu sumber daya alam. Ekosistem menyediakan sumber daya alam yang penting bagi manusia seperti makanan, air, dan bahan baku. Yang kedua, perubahan iklim. Ekosistem berperan dalam pengaturan iklim global dengan regional seperti penyerapan karbon dioksida. Yang ketiga, keragaman hayati. Ekosistem merupakan rumah bagi keragaman hayati yang penting untuk keseimbangan alam. Jadi, kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini adalah ekosistem adalah sistem dinamis yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Keseimbangan dalam ekosistem sangat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk yang ada di dalamnya. Setiap ekosistem memiliki peran penting yang mendukung kehidupan di bumi, mulai dari menyediakan sumber daya alam sehingga menjaga keragaman hayati. Menjaga keseimbangan ekosistem sangat penting untuk berkelanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.